Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka. Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belianka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar.
Jack pergi ke rumahnya, dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak. Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya, anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Karena tidak tinggal di rumah selama seminggu, Lemuel Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Good Hope. Namun setelah beberapa hari kapal tersebut disusul oleh para perompak. Mereka membajak kapal dan mengikat seluruh awak kapal. Gulliver mencoba melarikan diri, sehingga sebagai hukuman, para bajak laut menjatuhkannya ke dalam perahu sesuai keinginan ombak dan angin. Untuk waktu yang lama Gulliver mengitari lautan terbuka sampai dia melihat daratan di Cakrawala. Dia berenang ke pantai dan mulai mengamati daratan. Tiba-tiba bayangan besar menutupi matahari. Mengangkat kepalanya, Gulliver yang tercengang melihat sebuah pulau besar menjulang di langit. Kelelahan karena lapar dan haus, Gulliver mulai menjerit, melambaikan topinya, berharap penduduk pulau itu akan memperhatikannya. Kemudian penduduk asli merasa kasihan pada Gulliver dan menurunkan tangga agar dia bisa mendaki pulau itu. Ketika Gulliver menaiki tangga, dia menemukan kerumunan penduduk lokal yang sangat aneh di depannya. Kepala mereka dimiringkan ke kanan atau kiri, dengan satu mata melihat ke dalam dan yang lainnya ke atas. Dan pada setiap orang mulia ada seorang hamba yang menepuk-nepuk bibir atau telinga pemiliknya, mengalihkan perhatiannya dari pikirannya. Gulliver menerima sambutan hangat. Dia diberi makan di istana dan bahkan berkeliling pulau. Maka, Gulliver menyadari bahwa bumi membumbung tinggi di angkasa karena adanya magnet yang sangat besar, dan di dasarnya terdapat berlian raksasa. Tapi kehidupan di kerajaan terbang itu membosankan, jadi Gulliver segera kembali ke bumi. Di depan matanya ada negara yang hancur di mana penduduk lokalnya, yang berpakaian compang-camping, kelaparan. Ternyata, orang-orang ini melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka dengan cara yang berbeda. Mereka membangun rumah mulai dari atap. Mereka berusaha mendapatkan sinar matahari dari mentimun. Dan para seniman secara membabi buta mencampurkan cat untuk lukisan. Ilmuwan lokal tidak mengerti mengapa kata-kata dibutuhkan dalam suatu bahasa. Lagi pula, untuk semua orang yang mulai berdebat, mereka hanya memotong otaknya dan menukarnya. Kejutan Gulliver tidak mengenal batas, dan dia bergegas meninggalkan pulau itu. Pergi ke negeri tetangga, Gulliver mendapati dirinya berada di kerajaan kegelapan dan kesuraman. Dengan gemetar ketakutan, dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba hantu muncul dari kegelapan. Dengan ketakutan, Gulliver mencoba bersembunyi, tetapi roh itu memperhatikannya. Dia memberi isyarat kepada pengelana itu dengan isyarat, dan Gulliver tidak punya pilihan selain mengikuti hantu itu. Segera mereka mencapai kastil besar, dan Gulliver diundang ke resepsi dengan raja. Berjalan melalui kastil, Gulliver melihat ratusan hantu yang memasak makan malam, membersihkan dan menjaga kamar. Ternyata negara ini diperintah oleh dukun kuat yang bisa membangkitkan orang mati. Dan semua orang mati yang hidup melayaninya. Penyihir menerima Gulliver dengan pujian. Dan untuk menjamu tamu langka seperti itu, dia mulai menghidupkan kembali siapa saja yang diminta Gulliver. Mereka adalah pejuang yang hebat, orang bijak, dan bahkan orang-orang primitif. Tapi lelah mengembara, Gulliver berterima kasih pada penyihir itu dan segera meninggalkan kerajaan kegelapan. Dia pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia berharap bisa naik kapal menuju Inggris. Sambil berjalan di sekitar pelabuhan, Gulliver langsung menarik perhatian. Orang asing di tempat-tempat seperti itu jarang terjadi, dan oleh karena itu Gulliver disalahartikan sebagai mata-mata, ditangkap dan segera dibawa ke penguasa setempat. Orang asing itu langsung dinyatakan bersalah. Dan sebagai hukuman, Gulliver harus merangkak melintasi ruang tahta dengan perutnya, menjilati lantai di jalannya. Ini adalah kebiasaannya. Pada akhirnya, Gulliver membungkuk kepada raja 7 kali, kepalanya terbentur lantai. Kemudian gubernur memandang Gulliver dengan serius, dan kemudian memaafkannya. Secara ajaib, Gulliver lari keluar dari kastil dan pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia naik kapal Inggris. Saya harus mengatakan bahwa Gulliver tidak pernah kembali ke bagian ini.